Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus jamaah Masjid Babus Salam Bambu Duri yang insyaallah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, bahwa mari kita walaupun dalam kondisi apapun untuk senantiasa bersilaturahim. Wabil khusus bersilaturahim dengan kedua orang tua kita. Adanya musibah, adanya ujian, adanya pandemi COVID-19, virus corona, tidak boleh mengganggu ibadah kita, tidak boleh mengganggu amal soleh kita, termasuk tidak boleh mengganggu silaturahim kita, dan tidak boleh mengganggu bakti kita kepada kedua orang tua kita. Prinsip-prinsipnya tidak boleh berubah. Justru kita harapkan kualitas ibadah kita, kualitas amal soleh kita justru semakin kuat di saat-saat kita menghadapi musibah, di saat-saat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa berubah teknisnya, cara pelaksanaannya. Mungkin sekarang kita ada kesulitan untuk bertemu langsung dengan kedua orang tua kita secara fisik. Mungkin yang orang tuanya di kampung, mungkin agak susah kita sementara ini untuk bersilaturahim dengan mereka, langsung bertemu dengan mereka. Tetapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita tidak bersilaturahim dengan mereka. Ada media teknologi, ada telepon, ada bisa video call, bisa dengan Zoom, bisa dengan cara-cara yang lain. Termasuk juga kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Wabil khusus pada salat-salat wajib kita, paling tidak kita doakan, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena tidak ada jaminan kalau orang yang selalu ketemu secara fisik dengan orang tuanya, lalu dia otomatis berbakti kepada keduanya. Belum tentu. Justru banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya gara-gara terlalu sering berinteraksi dengan keduanya. Justru malah yang banyak berbakti kepada kedua orang tuanya yang justru berjauhan tempat tinggalnya. Tapi di sana ada doa. Doa selalu dikirimkan. Termasuk juga memberikan hadiah. Hadiah bisa kita kirim kepada mereka yang menyenangkan mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada biasa yang sering bertanya, Ustadz, bagaimana kita bersilaturahim dengan orang tua kita yang sudah wafat? Tentu tidak bisa kita bersilaturahim dengan fisik, mustahil. Tetapi untuk orang tua yang sudah wafat mendahului kita, maka yang terpenting adalah kita mendoakan mereka. Yang paling dipentingkan, yang paling diperlukan orang-orang yang sudah wafat dari orang yang masih hidup, wabil khusus orang tua kita yang sudah wafat, adalah doa-doa anaknya, doa-doa keturunannya. Dan itulah investasi yang kita rancang, yang kita sedang rintis ketika kita masih hidup ini. Kalau kita sudah meninggal dunia, yang kita harapkan yang tidak akan pernah terputus, salah satunya adalah waladin sholihin yad'u lah. Adanya keturunan, adanya anak soleh yang senantiasa mendoakan kita. Dan yang kedua, jamaah sekalian, selain doa, kita selalu bersedekah dan kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita yang sudah wafat. Seorang sahabat datang bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya boleh bersedekah atas nama orang tua saya ya Rasulullah? Artinya, apakah boleh bersedekah dengan meniatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah wafat? Lalu kata Nabi, ya, boleh. Lalu dia bertanya,
apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah untuk orang tua yang sudah wafat? Lalu kata Nabi, sakyul ma, memberikan air minum, bersedekah dengan air minum, itu yang terbaik. Lalu kata ulama, kalau dengan air minum saja dianggap afdal, maka tentu yang nilainya lebih dibutuhkan orang adalah pasti lebih afdal. Maka bagus kalau anak bersedekah atau berwakaf dengan niat untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Wakaf untuk pembangunan masjid, wakaf untuk pendirian pesantren. Maka selama yang kita wakafkan itu masih berfungsi dan dipakai sesuai dengan peruntukannya, maka insya Allah pahalanya senantiasa mengalir. Dan itu yang disebutkan dengan shadaqatin jariyah. Salah satu yang tidak akan pernah terputus, pahalanya mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia, yaitu shadaqatin jariyah. Sedekah yang pahalanya tetap mengalir karena juga tidak pernah berhenti manfaatnya bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kemauan, diberikan keikhlasan dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa senantiasa bersilaturahim, dan terutama bersilaturahim dengan kedua orang tua kita. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima silaturahim kita dan menerima bakti kepada kedua orang tua kita, insya Allah. Dan kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaannya baik di dunia ini dan juga di akhirat kelak, insya Allah. Demikianlah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.